saya, ya saya 18 tahun di Kopassus, ya pada saat sebagai dan Rindam di Jakarta, ya saya kebetulan sering latihannya daerah latihannya sekitar Gunung Bunder sana. Ternyata sekitar tahun saya diberikan amanah untuk bersama-sama di bela negara. Ya, itu kurang lebih ya kurikulum saya berstatus K2, ya berkeluarga, ya anak saya yang cewek ya sedang koas, kemudian yang cowok di Stinbin yang kedua. Jadi saya KB nasional. Kalau nama saya ini bukan KB nasional, ini KB Bali. Kalau sudah ada ketut, ada gede. Kalau ketut anak keempat, kalau gede anak pertama, saya kelipatan 4. Berarti sudah lebih dari 4. Ya, kelipatannya 4 itu bisa anak ke-8, bisa anak 12, gitu kan. Itu sedikit dari nama. Ya, sudah ketahuan itulah salah satu ya kearifan lokal yang bisa kita lihat dari nama saja kita tahu Indonesia itu dari mana kita. Sebelumnya saya akan tanyakan ya dari TNI, coba angkat tangan. Ya, darat namanya laut, lautnya mungkin karena kekurangan udara. Oke, karena memang kemarin dibilang ini program baru, tidak bisa mengakomodir semuanya secara seimbang. Kemudian dari Pemda ya, dari Pemda yang Indonesia Timur, Papua ada, NTT, Sulawesi, dari mana Pak? Kendari, Tenggara. Oh, Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Saya pernah dan berada di Kota Makassar Pak. Di sana ya masih satu Kodam ya. Hampir semua juga saya wilayah Sulawesi. Kemudian dari Ambon, selamat datang. Dari Ambon ada? Kalimantan? Kalimantannya di mana Pak? Barat. Barat. Saya Kalimantan terakhir, Kalimantan Utara, sebelum Kalimantan Timur di Tanjung Selor, sana Pak, Bangun Korek. Bapak dari mana Pak? Saya dari. Yang tadi dari sorry. Siap. Kalimantan Selatan. Oh Selatan ya, Tabalong. Ya, itu dekat Adarul ya. Dan dari Sumatera, Sumatera nggak ada. Sumateranya di mana? Oh Bengkulu ya. Oke, makasih ya. Yang lainnya dari Jawa ya. Dari Bali ada? Siap. Bali di mana Pak? Siap, Rindam. Oh Rindam. Loh. Siap. Oh ya udah, saya kenal lah. Pak Ketut juga pakai kacamata, dia di Rindam Jaya di sini sebelumnya, sekarang di Patimura dia. Saya Patimura, Suwanambon di sana tugas. Jadi saya dari Sabang sampai Merauke, nggak usah pakai peta, udah hafal lah gitu. Perbatasan itu sudah semua datang. Itu sedikit perkenalan saya. Sekali lagi selamat datang ya di Pusdiklat Bela Negara. Saya secara khusus tidak memberikan materi ya, tetapi mengajak sharing ya, karena kemarin saya tidak bisa hadir. Nanti juga sebentar lagi ada tamu dari Kepala Pegawai Nasional ya. Kalau kemarin minggu kemarin kita penuh di sini ya, ada 5 pendidikan ya. Itu bagian daripada trust, kepercayaan bahwa apa yang menjadi tugas kita, khususnya bapak-bapak nanti menjadi fasilitator ya, ini baru program tahun pertama berdasarkan evaluasi yang kita ambil dari tahun yang lalu pasca ya berdirinya lembaga atau Kementerian Pertahanan ya. Kalau kita tarik garis ke yang lalu ya, dari amanat undang-undang kita seharusnya menjalankan fungsi itu, tetapi baru kementerian dibentuk 2016, 2017 ini dibentuk. Kemudian memang kalau secara struktural ya, khususnya yang rekan-rekan dari Angkatan Darat ya, sudah melaksanakan kegiatan bela negara sudah jauh sebelum itu. Ada namanya PTFH, kemudian ada Pusdiklat Bela Negara atau Satnik Bela Negara di Rindam-Rindam. Kemudian di jajaran TNI juga akan dilaksanakan hal serupa, baik laut maupun udara. Memang laut dan udara tidak bisa disamakan banyaknya dengan
sistem kewilayahan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat. Begitu juga saudara-saudara dari ibu-ibu dari pemerintahan, ya berdasarkan evaluasi kita, Kesbangpol yang dari provinsi masing-masing, termasuk juga dari jajaran itu, kita akan bersama-sama melaksanakan tugas itu. Karena bela negara adalah ya amanat undang-undang, wajib dilaksanakan oleh seluruh RK. Tapi di satu sisi harus ada yang mengaransemen dan mengkoordinir kegiatan itu sehingga bersama sesuai dengan amanat itu. Nah, itu sedikit fotonya pada waktu ya bela negara pesawat Prancis di Halim ini. Ya kebetulan saya juga pernah ke sana, pasukan khususnya Prancis ya. Nah, itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Ya, itu hanya sebagai pengantar saja. Saya juga tidak lama ya berkaitan dengan hal ini. Sekali lagi sifatnya di sini menyamakan persepsi. Ya, kita juga membutuhkan masukan masing-masing dari kewilayahan yang sudah menyelenggarakan diklat bela negara ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana memang perbedaan itu adalah keniscayaan bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini di samping kita memberikan ya trigger untuk menyamakan persepsi tentang dasar ataupun modul diklat kita juga membutuhkan seperti contoh yang tadi saya bilang, hampir untuk tahun ini semua kementerian ya, 1 minggu sebelumnya melaksanakan kegiatan diklat kita. Ya, kita juga menerima masukan juga dari semua wilayah dalam rangka mengakomodir ya, kearifan lokal, sosiokultural masing-masing yang menjadikan dasar bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan seperti apa yang menjadi koridor dalam pendidikan dan pelatihan bela negara. Yaitu adalah 4 konsensus berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya sampaikan pada saat ini juga, ya, di samping kita memberikan informasi ataupun pelajaran berkaitan dengan dasar dari bela negara itu sendiri, kita juga nanti pada saat ya, sharing diskusi di bidang masing-masing sesuai dengan yang sudah dilaksanakan, kita juga menerima masukan dan saran, khususnya penanaman ya sosiokultural kearifan lokal yang menjadi keunggulan kita. Itulah perbedaannya kenapa sampai saat ini seperti rekan kita dari Kepala Kepegawaian Nasional merasakan Pan RB yang kita menjadi penjuru selama ini di bidang kepegawaian merasakan juga di satu sisi dengan kemajuan teknologi ya apalagi zaman sekarang AI, artificial intelligence, di mana langsung dites secara dunia. Ya, sistem belajar kita yang sebelumnya ya klasikal, 100% klasikal, pasca Covid mengubah segalanya. Ya, sebagian ya menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Di satu sisi, teknologi adalah merupakan keunggulan yang kita harus akomodir dan kita ikuti. Tapi di sisi lain yang terjadi justru yang intangible, inverbal, yang tidak kelihatan. Ya, attitude dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ya, saudara-saudara yang sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah yang dulunya banyak praktik dibandingkan teori, kita sharing, ya, atau dibagi antara presentasi tatap muka dengan yang bersifat sains juga. Tapi 100% kalau di kita wajib bertatap muka, karena itulah keunggulannya. Dibandingkan ya sistem korpu ya corporate university yang sekarang dilaksanakan itu ada kelemahannya di situ. Sekali lagi ya kita berada di sini tidak murni menerima dari kita selaku penyelenggara, tetapi juga mengharapkan masukan-masukan kearifan lokal yang bisa kita jadikan ya istilahnya bank soal dalam rangka mengakomodir rekan-rekan kita dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya sudah contohkan kalau yang kemarin ya seluruh partai PAN dari ketuanya Pak Zulkifli Hasan termasuk semua anggota DPR utamanya melaksanakan tempat ini, tempatnya di mana kita berada hari ini ya 3 malam 2 hari, ulangi 3 hari 2 malam ya. Setelah itu lanjut besoknya kalau nggak salah pengumuman menteri, 5 jadi menteri dari situ
langsung laksanakan yang di Magelang. Tujuannya sama, ya. Perlu kebersamaan, perlu ya menyamakan frekuensi di dalam suatu kegiatan dan program itu sendiri. Tidak bisa semuanya hanya menggunakan IT jarak jauh. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi pada kesempatan ini ya manfaatkan waktu ini ya sebagai media sharing. Ya. Syukur-syukur saya tidak akan menutup mata apabila ada keunggulan kearifan lokal yang bisa menjadikan acuan kita bersama. Ya, memperkaya yang sudah ada, khususnya tadi ya, kegiatan-kegiatan ya, yang membangun kerjasama, motivasi. Saya yakin setiap daerah pasti punya keunggulan. Ya. Ini sedikit ya, nanti kan ada teorinya. Karena juga saya mengambil tidak lama, sekali lagi ya, mari kita sadari bahwa pemahaman dari APN ya sesuai dengan pengelolaan sumber daya manusia yaitu Undang-Undang 23 2019, di situ adalah turunannya ya, kemudian di mana juga sudah ditetapkan bahwa ya, bela negara baru terimplementasikan struktur secara hukum 2006 di mana pada zamannya Pak SBY menetapkan ya hari bela negara diambil tanggal 19 Desember. Itu dari dua momen sejarah kita. Selalu saya sampaikan ini kepada generasi kita. Ya kalau kita juga kadang-kadang keliling ke universitas-universitas yang baru memberikan kesadaran itu betapa luar biasa dihadapkan dengan tujuan kita dari 4 koridor bangsa itu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya termaktub dalam pembukaannya itu masyarakat adil dan makmur dengan hal segala macam. Apalagi cita-cita kita 100 tahun Indonesia merdeka adalah zaman keemasan yaitu 2045. Kalau lihat sekarang berarti tinggal 21 tahun lagi kita mengantar generasi-generasi muda itu bisa menjadi emas, bisa menjadi karat. Bonus demografi generasi muda yang potensial bisa menghancurkan kita sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi ya kita merupakan duta-duta saudara-saudara dalam rangka menyamakan itu persamaan itu ya di bidang bela negara, kesadaran bela negara dengan semua lingkup bisa kita sentuh ya baik lingkup pendidikan, pekerjaan, profesi dan golongan. Ya. Ini sedikit turunannya. Sekali lagi manfaatkan waktu yang ada ya, untuk media sharing ilmu pengetahuan dan teknologi yang diambil asli dari kearifan lokal kita ya sebagai bagian bahan dasar untuk modul kita bersama ya. Jadi itulah bagian daripada ya, implementasi rasa cinta tanah air. Kita tidak usah seperti apa yang disampaikan oleh Presiden retreat di Magelang itu bukan militerisme. Jadi kita harus loyal, tegak lurus kepada bangsa dan negara, tidak kepada pimpinan. Salah satunya karena amanah itu pada di pimpinan. Begitu juga bapak-bapak ibu-ibu nanti di daerah atau di struktur tertentu memegang komando kepercayaan itu ya kita bersama-sama menegakkan loyalitas kepada bangsa dan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita Indonesia. Ya, saya kira demikian ya, yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan saran usul silakan. Oke silakan. Terima kasih. Nama Yuli SPDI dari Peleton 2, asal Kabupaten Kongko, Provinsi Bengkulu. Satuan kerja Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kongko. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak Kapus Diklat tadi, bagi anak-anak didik kami ini terjadi lost learning ketika COVID-19 dan ini berimplikasi terhadap
pembentukan karakter siswa, terutama karena dengan kegiatan seperti Zoom dan lain sebagainya, meniadakan tatap muka, maka kita tidak bisa mengontrol karakter siswa. Ini menjadi bumerang bagi kita. Kemudian terkait dengan bela negara ini, tentu di dalamnya adalah satu bagian diantaranya adalah menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini tergambar ketika katakanlah kegiatan rutin setiap Senin upacara bendera ini, kami sangat kesulitan sekali mengarahkan anak-anak ini untuk bisa melaksanakan upacara itu dengan hikmat, karena ini mungkin salah satu daripada bagian penanaman karakter nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah, mungkin mohon masukan bagaimana kami bisa mengambil tindakan sehingga untuk kedepannya setelah ini anak-anak kami bisa melaksanakan itu dengan baik dan benar-benar terpatri dalam diri mereka itu rasa cinta tanah air, patriotisme yang sedemikian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Ini adalah permasalahan PR kita bersama, ya Pak ya. Baik, karakter. Ya. Karakter itu adalah kunci. Ya. Karakter bangsa kita dengan sistem pendidikan yang dianut saat ini, kalau menurut saya ya, perlu evaluasi kembali dan menggali jati diri pendidikan Nusantara. Ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman pendidikan kita, yang di atas 50 tahun coba angkat tangannya. Ya. Terima kasih. Kalau dulu pendidikan dasar kita, sekarang karakter ada sedikit karakter. Ya. Oleh Meyer Lansky. Meyer Lansky itu adalah tokoh Amerika ya, di zaman awal kemerdekaannya, yang merupakan orang Yahudi yang menjadi think tank Amerika. Di akhirnya kan di sidang ternyata tidak bisa dibuktikan karena berkaitan dengan anggaran yang mungkin bisa dibuat. Begini, tentang karakter, kekuatan karakter. Kalau kita kehilangan benda, sebenarnya kita belum kehilangan sesuatu. Kalau kita kehilangan kesehatan, masih bisa diobati. Tapi karakter, hilanglah segala-galanya. Bangsa sekarang ini, kalau menurut hemat kita, sedang dalam posisi ya, gamang akan karakter bangsa sendiri. Ya. Karena memang kita terdiri dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda itu satu itu adalah keniscayaan yang menjadi koridor kita utama. Ya, salah satu bagaimana menanamkan ya kecintaan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan yang kita laksanakan. Tadi sampaikan PBB dan sebagainya, bagian ya yang kemarin dilaksanakan oleh para menteri, mungkin sudah katam itu istilahnya menjabat di dunia politik Indonesia ya, tapi disamakan prosesnya dalam rangka tadi itu ya, kembali lagi back to basic. Kalau kita lihat pendidikan dasar di zaman kita dulu, masalah etika, attitude, disiplin, kehormatan pada orang tua itu generasi 70 sini ya. Kalau sekarang Gen Z dan milenial, ciri-cirinya memang sangat berbeda. Kalau dulu kita sangat patuh dengan orang tua, ya, 4 guru, pemerintah, ya, orang tua, guru, ya. Kalau kita dengan sebut 4, ya, pemerintah, ya, kemudian guru, orang tua, dan satu lagi apa kata catur guru itu? Ya, orang tua, guru, pemerintah, dan apa satu? Dan Tuhan. Sangat patuh, betul-betul lebih. Tapi sekarang mulai bias, bahkan ya generasi yang dulu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun mulai bias berkaitan dengan kejujuran terhadap Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi di dalam pendidikan kita, modul kita juga melaksanakan kegiatan pada semua lapisan. Kita libatkan upacara, salah satunya. Pada saat upacara, kalau pembukaan yang dari luar IRUP kita gabungan sebagai pembelajaran kepada yang bersangkutan dan artinya penting
ya tadi itu disiplin fisik, mulai dari PBB penyelamatan itu. Kita kasih langkah di sini. Mungkin kalau dunia tentara itu sudah tidak asing, tetapi jangan salah, di tentara pun mengalami hal yang serupa. Karena di satu sisi kemajuan teknologi, ya, attitude anak-anak sekarang sangat jauh berbeda. Apakah itu salah? Tidak juga, karena dihadapkan dengan situasi kondisi memang saat ini. Tapi yakinlah dengan kita menyamakan persepsi ini untuk menanamkan tadi, ya, kalau kita lihat kepada contoh bangsa negara yang masih memegang keluhuran budayanya, yaitu adalah Jepang. Ya, pada saat dijatuhin bom Akihito, Kaisar Akihito yang tanyakan, apa yang paling pertama ditanyakan? Jumlah guru, karena memang patuh diguru dan ditiru. Dan sampai saat ini di Jepang itu tingkat SD dasar itu yang pertama adalah budi pekerti yang ditanamkan. Betul Pak ya? Saya yakin yang pernah ke Jepang dan lain sebagainya. Kita dulu begitu, tapi lama-lama kita kehilangan orientasi. Nah, marilah kita samakan persepsi dari hal-hal itu, kita menjadi agen perubahan menuju ya karya kita sendiri. Saya yakin ya tidak ada karakter daerah, karakter nasional Indonesia yang sudah disepakati, ya di mana kulminasinya adalah kemerdekaan melalui Budi Utomo dan lain sebagainya. Para pemuda saat itu ya meyakini bahwa tanpa persatuan, tanpa pengakuan kepada perbedaan menjadi kekuatan, kita akan terus kembali lagi flashback ke zaman penjajahan. Ya Pak ya. Sekali lagi, marilah kita ya yakini bisa membuat perubahan sekecil apapun di lingkungan kita tentang tadi, tentang karakter bangsa, tentang identitas melalui disiplin. Saya sama permasalahan bapak-bapak ibu-ibu dengan saya. Saya mengajar anak saya langsung, ya menegur langsung, harus melalui temannya. Padahal temannya juga sama begitu dia. Ya, mungkin kita sering melihat di media, kadang-kadang ditanyain anak-anak sekarang apa itu Pancasila gak ngerti, singkatan PLN yang umum-umum tidak tahu pejabatnya dan sebagainya. Tapi kalau dia tanya masalah K-pop dan lain sebagainya itu, wah hafal banget ya. Malah kita yang tidak paham. Itulah salah satu, jangan sampai kita berorientasi. Nah, tadi saya sangat berbangga. Saya hampir tahu dari Sabang sampai mana saja Arab, saya mengabdi pindah-pindah. Betapa ya, saya tidak bangga kalau saya sering keluar negeri, tetap aja keluar negeri pasti nyari makanan Indonesia, budaya Indonesia. Boleh tambahan. Di tempat itu semuanya ada. Ya, contohnya tadi dari Kalimantan Utara, kalau alamnya, keindahannya, kakak bangsa Melaki Maratuan Rawan itu luar biasa. Papua dari mana itu? Luar biasa. Selatan juga Merauke, sampai semuanya. Ambon kaya akan ikan, luar biasa. Semuanya ada di kita. Budaya juga dan sebagainya. Sekali lagi Pak ya, mungkin saya agak melebar. Kita harus yakini dengan cara-cara menanamkan yang kecil-kecil. Misalnya kalau di kita setiap jam tertentu ada pembacaan Pancasila, nyanyikan lagu Indonesia Raya, bendera-bendera, yang kita harus didikan. Dan kita butuh sebenarnya tadi berempati melalui anak-anak kita, menanamkan ini misalnya dengan teknologi, kemajuan teknologi, menciptakan sesuatu yang bisa menanamkan nasionalisme. Contohnya begini, ada nggak film Amerika dia dalam perang dan lain sebagainya walaupun juga orang sipil dia kalah? Tidak ada di endingnya, karena dia sudah tuntas masalah bela negaranya tadi. Filmnya pasti menang, walaupun kalah Rambo dan sebagainya. Ya contoh kecil-kecil begini. Kita harus meniru yang positif, karena kita punya kekuatan semangat pahlawan itu. Ya Pak ya, saya agak melebar sedikit. Oke, gimana? Ya. Mohon izin, nama saya Bram Mastio, saya seorang dosen di Universitas Bayangkara Surabaya dan saya juga orang notaris PPAT. Izin, ketika kami membuka kantor notaris PPAT di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sampai pada tahun 2019,
di sana itu ada sekitar 50.000 jamaah Islamiyah yang dibuat dari Ustadz Abu Bakar Basir. Sehingga ketika beberapa dari mereka mendirikan yayasan keagamaan, itu saya pribadi menyarankan bahwa salah satu dalam ADRT-nya harus setia pada Pancasila dan UUD 1945. Dan mereka tidak mau itu. Dan beberapa ada tempat ibadah atau daerah itu yang ada yang sudah dibayar oleh ISIS. Sehingga ketika kami melakukan ibadah itu, kami tidak tahu bahwa itu masjidnya masjid yang dari veteran Afghanistan maupun dari ISIS. Sehingga kami pendekatan kepada itu ormas Islam yang terbesar di sana adalah brigade masjid, supaya kami tidak salah. Karena ketika kami salah melakukan ibadah di masjid yang masjidnya itu notabene adalah dari teman-teman veteran Afghanistan, kami dianggap mata-mata. Sehingga ketika kami kembali ke kantor, istilahnya kami akan dikerjain begitu, karena kami dianggap sebagai mata-mata. Kami di orang Jawa tidak paham hal itu. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Pusdiklat Bela Negara, mungkin mohon izin, mungkin bisa juga diutamakan di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, karena di sana itu banyak sekali Islam-Islam di daerah-daerah yang sudah dibayar oleh ISIS. Yang kedua, izin memang saya sependapat dengan pimpinan bahwasanya saya selaku dosen, banyak mahasiswa kami di Universitas Bayangkara Surabaya juga tidak tahu tentang Indonesia. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa kita sedang mengalami proxy war, bahwasanya kalau ingin menghancurkan Indonesia cukup kuasai perekonomiannya, hancurkan generasi mudanya, tidak perlu perang head to head konvensional seperti dulu, hancurkan generasi muda. Dan ini sudah mulai tergerus rasa nasionalisme. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, sekaligus ya kita bersama-sama satu frekuensi ya Pak ya, terima kasih ya. Saya dari Bali, 2 kali saya di Dinas di Kodam 9 sebagai Dandim dan sebagai Asko. Saya mengerti di situ ya, di Kodam 9 yang 3 provinsi itu kan sangat berbeda ya. Di NTT mayoritas adalah Kristen, di NTB mayoritas Muslim, di Bali mayoritas Hindu. Nah, tetapi memang perbedaan itu keniscayaan, pasti akan ada perbedaan. Terima kasih. Itu juga memang kita sudah monitor, tapi kita tidak bisa frontal karena bangsa sendiri. Kita harus menyadarkan ya, mungkin beberapa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada tokoh-tokoh itu kan sudah dilaksanakan. Nah, memang tadi paling efektif menjalankan isme itu adalah melalui adat budaya backgroundnya pada waktu mau menaklukkan Aceh kan begitu, dia tuh melalui ismenya dia masuk, dia berubah menjadi itu. Oleh sebab itulah tantangan salah satu proksi yang tadi disampaikan ya Pak dosennya. Ya, kebetulan kakak saya sebagian besar dosen di UDRA Pak. Jadi tadi saya di situ nama saya Ketut Gede saya nomor 12 dari 19 bersaudara. 19. Sebagian besar sob kan dosen di UDRA ya di sana di NTB. Memang itu permasalahan kita juga ya. Oke, terima kasih Pak dosen ya. Sekali lagi ya, di samping melalui pendidikan seperti itu kita juga menanamkan hal-hal seperti itu. Mungkin satu aja ya karena waktunya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Simamora dari Telkom 1. Saya dari Kementerian Agama. Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan kembali untuk mengikuti diklat fasilitator yang sebelumnya ikut hadir bela negara. Oh iya Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya menanggapi mengenai ini program yang baru pertama ya Pak. Dan kita dikumpulkan di sini untuk menyamakan persepsi bagaimana bela negara ini bisa dibumikan di Indonesia. Nah, setelah yang mau saya tanyakan adalah apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara untuk supaya kita setelah ini, kalau saya lihat di gelombang pertama 50, ini 50, nanti juga gelombang 3 50, berarti ada 150 fasilitator. Apa langkah-langkah supaya setelah kita dari sini ilmu yang kita dapat, pelatihan yang kita dapat bisa kita tularkan. Itu berhubungan dengan pimpinan kita juga. Kalau misalnya kita di kementerian ada Laskar, biasanya yang mengajarkan itu selama ini WI yang belum ikut fasilitator ya bela negara, atau juga mungkin kalau di sekolah belum ada Laskarnya. Apa yang bisa supaya setelah kita dari sini ilmu yang kita terima itu, pelatihan itu bisa kita
tularkan juga di tempat kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat datang periode yang kedua Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, apa laksanakan untuk menindaklanjuti ini. Kalau kami, ini adalah program pertama. Tahun depan juga akan terus berlanjut Pak, sehingga tambah banyak ya networking kita dalam rangka membumikan tentang bela negara itu sendiri. Di samping juga hampir semua sekarang KL ke tempat kita Pak. Ya, mulai dari yang tadi saya bilang ya, dari kementerian, dari politik ke kita. Kemenak juga sudah 2 kali Pak. Semua kementerian BPK, Pan RB juga kemarin ke sini. Kemenq, kemudian dari Kemenpora semuanya, masuk pejabat utamanya dari Kemenak, kemudian dari lingkup pendidikan. Kemarin kita keliling mungkin ke Sumatera juga ada melaksanakan 5 itu Pak. Dan Muhammadiyah di Jawa Tengah seluruh proses itu terus. Dan kemarin kita ambil seperti ini setelah kita melaksanakan evaluasi keliling seluruh jajaran Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang sudah punya bela negara, pendidikan bela negara. Sama dengan yang seperti dilaksanakan oleh partai politik PAN kemarin, beliau melihat ya, dari media, ya, dari informasi, ya kita mulut ke mulut gitu istilahnya ya Pak ya. Dari komunikasi itu mendengar bahwa di kita masih menganut sistem kombinasi dan itu dianggap lebih efektif hanya dibandingkan hanya menggunakan teori dan pelajaran tadi. Makanya pendidikan ini kita wajib laksanakan tatap muka. Nah, mudah-mudahan nanti Kementerian Agama juga suatu saat ya akan membentuk lembaga seperti kita ini. Minggu depan dari BPIP dia sudah survei ke kita, akan melaksanakan pendidikan serupa karena akan membentuk juga lembaga bela negara. Jadi kita bersama-sama, dan saya lihat dari apresiasi yang tadi saya bilang, ya feedbacknya dari teknologi saya manfaatkan untuk sosialisasi dan menyebarkan informasi bela negara itu. Mulai saat tahun ini kita cukup padat kita, hampir 4 sampai tenaga instruktur pun ada yang double Pak. Demikian Pak ya. Sekali lagi dengan adanya Bapak sebagai fasilitator di sana, terus berkomunikasi kita dengan kita dalam rangka menyamakan modul dan sistem pendidikan. Tidak hanya dari kita saja, saya juga akan menyerap hal-hal positif yang dari saudara-saudara nanti jadi kepanjangan tangan di bela negara sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, bukan amanatnya kita di sini, tapi amanat undang-undang itu selalu terpelihara dengan baik. Demikian Pak ya. Sekali lagi saya yang mudah-mudahan ini menjadi pemikiran. Izin Pak menyambung. Jadi nanti bukan hanya pada lasar diajarkan bela negara. Jadi seperti ada lembaga itu, seperti wajib. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan, ada dimasukkan bela negara seperti itu Pak maksudnya atau gimana? Bisa Pak, bisa dimasukkan, ya, dimasukkan, disisipkan dalam itu. Dan saya sampaikan, kita sudah kerjasama dengan Dirjen Diktikbud, ya, bahwa kurikulum yang kita anut dikonversi dari 2 SKS dalam pendidikan nasional ke warga negara. Ya, saya ulangi, ya, kita sudah kerjasama dengan Dirjen Diktikbud bahwa modul 5 kader bela negara itu bagi rekan-rekan kita, adik-adik kita yang lingkup sekolah sudah punya 2 SKS warga negaraan. Demikian Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih, saya yakin kalau diskusi sharing nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh WI kita. Saya tidak hanya menerima pertanyaan, mungkin ide akan datang dari daerah-daerah tertentu yang punya keunggulan kearifan lokal, sosiokultural yang bisa ya tentang pemahaman bela negara yang asli Indonesia Nusantara. Yang sampai nanti kita tergerus ya mengikuti budaya-budaya luar yang merupakan bagian dari penanaman nasionalisme itu sendiri. Demikian sekali lagi dengan mengucapkan sekali lagi hormat bangga saya, ya saya tidak bisa bergabung lama karena saya juga harus kembali nanti karena ikut buat nomenklatur ya itu ya, yang ada salah satu ini kaitannya dengan hal tersebut. Sekali lagi manfaatkan waktu sebagai media sharing dalam rangka meningkatkan ya sumber daya manusia kita. Sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santiwan, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bela negara. Bela negara. Bela negara. Bela negara.
Terima kasih. Atasan mana saudara? Duduk siap. Gerak. Istirahat, cepat. Gerak. Terima kasih. Pagi. KM Jamang 2 tetap semangat. Bela negara. Mantap. Pagi. Tetap semangat. Bela negara. Luar biasa. Mantap. Semangat Pagi. Tetap semangat. Bela negara. Luar biasa. Mantap. Ada Indonesia di matamu. Ada. Ada. Ini dia.